perkenalkan nama saya Ania Anita Nomleni, NIM 203-2022-003, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Teori Sosial 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 poin penting dalam teori sosial 2. Yang pertama, tentang teori. Teori adalah sistem konsep yang saling berhubungan dan menjelaskan fenomena tertentu. Teori juga merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Yang kedua, latar belakang teori modern. Latar belakang munculnya teori sosial modern adalah revolusi industri, revolusi politik, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perkembangan kapitalisme, perubahan agama, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Teori sosial modern adalah mata kuliah lanjutan dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi modern memfokuskan analisisnya pada aliran-aliran sosiologi, sedangkan teori sosiologi klasik memusatkan analisisnya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologis pada awal perkembangan sosiologi. Yang ketiga, tokoh-tokoh. Tokoh pertama, George Herbert Mead, tokoh utama dalam filsafat Amerika yang berpengaruh pada teori sosial abad ke-20. Mead merupakan salah satu pendiri pragmatisme dan pemikirannya tentang munculnya pikiran dan diri dari proses sosial komunikasi menjadi dasar sekolah sosiolog dan psikologi sosial interaksionis psikologi. Tokoh yang kedua, John Rawls, filsuf moral dan politik Amerika yang disebut sebagai salah satu filsuf politik paling berpengaruh pada sejarah. Teori Rawls tentang justice and fairness merekomendasikan kebebasan dasar yang sama, kesetaraan kesempatan, dan memfasilitasi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak berusaha. Yang ketiga, George Pascal Homans, tokoh yang mengembangkan teori pertukaran atau exchange untuk menjelaskan hubungan-hubungan sosial. Teori ini menjelaskan hubungan sosial, pertukaran sosial yang tidak hanya melibatkan materi, melainkan juga pertukaran non-materi. Yang keempat, teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme adalah teori yang membahas tentang peran masyarakat dalam lingkup sosial serta fungsi, pikiran, dan fenomena mental. Terdapat 3 fungsionalisme. Yang pertama, teori fungsionalisme dalam psikologi. Teori ini dikemukakan oleh William James yang menyatakan bahwa tujuan utama pemikiran adalah untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, teori fungsionalisme dalam filsafat. Teori ini menganggap fenomena mental dan kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk memuaskan kebutuhan yang sifatnya biologis. Yang ketiga, teori fungsionalisme dalam sosiologi. Teori ini dicetuskan oleh Emil Durkheim yang menekankan pentingnya norma dan nilai bersama yang memungkinkan masyarakat berfungsi. Teori ini juga meyakinkan bahwa struktur masyarakat membentuk individu. Yang kelima, teori konflik sosial. Teori konflik sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibatnya adanya konflik, bukannya penyesuaian nilai-nilai. Konflik sosial merupakan bentuk interaksi antara pihak-pihak dalam masyarakat yang ditandai dengan sikap saling mengancam, menekan, dan memunculkan. Yang keenam, Talcott Persson dan George Homans. Yang pertama, Talcott Persson, sosiologi Amerika yang dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Teori ini menekankan interaksi, kekuatan dinamis, dan pengendalian dalam sistem sosial. Persson dianggap sebagai salah satu tokoh paling